welcome back to my YouTube channel. Aduh, Masya Allah ya teman-teman ya. Udah lama banget aku nggak pernah ngupload. Udah lama banget aku juga, ya aku nggak pernah ngupload. Teman-teman juga udah pada tanyain, aduh kak kapan ngupload lagi, kapan ngupload lagi. Walaupun subscriber gue belum banyak. Nah, kali ini itu alhamdulillah aku mulai ngupload lagi, insyaallah. Semoga istiqomah terus nguploadnya, semoga pokoknya istiqomah lah dan nguploadnya. Karena juga dalam 1 bulan terakhir ini aku kan kemarin kan liburan kuliah, tapi karena ada satu dan lain hal hingga akhirnya aku kayak bukan nggak sempat bikin video sih, tapi lebih kepada kayak aduh aku bikin videonya sebenarnya kemarin aku pengen mikirnya tuh pengen collab sama teman-teman pengajian gitu, teman-temannya gitu, tapi mereka kan lagi pada sibuk dan akhirnya juga endingnya kayak aku kayak aduh gimana ya, itulah up and down-nya kalau kadang kita bikin video. Nah, oke teman-teman, di video kali ini sebelum aku minta maaf, aku pakainya mukena ya untuk ngevlog karena ya aku kayak nyantai gitu, Bo. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini tuh aku akan bahas seputar apa ya? Yang lagi booming sekarang. Nah, yang lagi booming sekarang di negaranya kita itu apa? Virus corona. Kalau yang bahasa medisnya adalah COVID-19, ya kan? Nah, tadi juga waktu kita di kampus ada pertanyaan dosen, itu corona apa sih? Nah, ya kan? Jadi ini sepengetahuan aku, semoga aku gak salah, dan kalaupun nanti kalaupun aku salah, teman-teman koreksi aku di komentar di bawah. Aku buka komentar untuk kalian, tapi berkomentarlah dengan yang baik, karena jari jemarinya kalian itu pun akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di akhirat kelak. Nah, jadi virus corona, atau COVID-19 adalah sebuah virus yang sebuah wabah virus yang sebuah wabah virus yang sangat mudah terjangkit pada tubuh orang-orang yang kayak contohnya lagi ketahanan tubuhnya lagi tidak baik, karena dia kan ini kan virus corona dia lewat pernapasan, bukan kalau lewat udara habis kita satu Indonesia lah. Kalau ini virus lewat udara habis, pokoknya kita habis. Jadi itu virus corona dia timbul, kenapa gejalanya waktu itu kan gejalanya nanti kalau nggak salah 14 hari kan baru bisa dideteksi oh ini dia virus corona. Tapi memang virus corona itu dia menjangkit orang-orang itu yang betul-betul pertama itu dia bisa jadi tuh tubuhnya itu kurang fit, lebih kepada kayak merasa demam. Jadi akhirnya dia ketemu sama orang teman-teman yang dia pikir itu flu biasa, ternyata dia tuh terjangkit virus corona. Maka jadilah dia karena karena pertahanan tubuhnya tuh nggak baik, jadi terkena dia dengan virus corona. Nah, sampai saja kita bahas. Nah, terus pertanyaan saya, kenapa sih ini virus corona ditakuti banget? Iya, kenapa ditakuti? Karena memang virus corona ini adalah, maksudnya dia tuh menjangkit orang itu dalam sepersekian detik itu bisa mampu menjangkit orang-orang itu ratusan bahkan ribuan dalam hitungan menit, bahkan dalam hitungan detik. Kok bisa? Iya, karena dia adalah salah satu memang virus yang lewat pernapasan, bukan kayak contoh nih orang lagi bersin depannya kita, tiba-tiba itu kita hirup dan kita tuh mungkin dalam keadaan itu tubuhnya kita kurang fit, atau bisa jadi juga itu rentan betul kita terkena yang namanya virus-virus, dan kita kurang juga menjaga kebersihannya, kita udah jadi tuh virus dalam tubuh. Jadi untuk mengantisipasi masuknya virus corona ya jaga kebersihan lagi, itu kan gak jaga kebersihan, kesehatan itu yang paling penting, tidur yang cukup. Nah itu terus virus corona. Nah, berbicara tentang virus corona di Indonesia itu sekarang makanya aku langsung bikin video ini tuh karena baru aja aku baca berita itu ternyata sudah ada 69 orang yang terinfeksi atau yang terpositif corona. Dan ada juga itu 2 balita yang terkena virus positif corona, di mana tercek oleh pemerintah, oleh yang menangani dari virus corona ini. Si balita ini terjangkit virus corona itu dari orang tuanya. Wallahu alam, ya bisa jadi ibunya sudah terjangkit virus corona dan dia mungkin lagi demam atau apa segala, Allah alam, kita nggak tahu. Tapi yang jelas si balita ini dua orang ini sudah terjangkit virus corona dari orang tuanya. Nah, terus virus corona ini memang sangat teramat ditakuti oleh banyak orang karena dia betul-betul kayak 1 kali plus 1 langsung jadi gitu. Nah, sebenarnya
nilai positifnya dari kita kalau kemarin kan, kalau sebelum aku masuk ke situ. Nah terus pas baca berita yang dari pemerintah yang ada 69 orang, aku kaget langsung bilang, ya Allah Rob, ini bagaimana, negara gue bagaimana gitu kan, negara aku kayak gini ya. Maksudnya sudah ada kurang lebih 117 negara yang terjangkit virus corona, salah satunya itu Indonesia. Dan sebenarnya ini adalah, kita nggak bisa salahkan siapapun, tapi sebenarnya cek per cek itu, aku baru kemarin bahas sama teman aku bahwa ternyata pemerintahnya kita itu, mereka itu welcome dengan orang-orang yang dari luar negeri masuk ke dalam negaranya kita. Sebenarnya pemerintahnya kita itu sudah di say hello gitu loh, bukan di sales, lebih kepada kayak sudah diberikan lampu merah oleh negara-negara tetangga kayak Thailand, kayak China yang di situ sudah pusatnya, terus juga kayak Amerika. Mereka tuh sudah saya bilang kan bahwa tidak mungkin negara Indonesia itu, mereka itu negatif, tidak ada yang terinfeksi corona gitu. Nah, terus pemerintahnya kita itu welcome kepada setiap warga negara yang akan masuk ke sini. Dia cuma bilangnya apa? Dia cuma bilangnya welcome untuk warga negara yang masuk Indonesia, silahkan masuk aja, karena di Indonesia itu tidak ada kita tuh negatif corona. Itu padahal negaranya kita, Malaysia saja sendiri itu cuma tetangga, itu sudah terinfeksi atau terjangkit virus corona. Dan bahkan dengan sombongnya pemerintahnya kita bilang bahwa welcome untuk kalian warga negara asing. Ini aku bahas ini tuh sama teman aku di pengajian minggu lalu, kita ngobrol gitu. Pas besoknya, ini kan kita bahasnya hari Ahad, pas besoknya masuklah itu yang terjangkit virus corona yang ada 2 orang. Aku masih ingat banget, anak sama ibu, dia tuh terjangkit virus corona, umurnya 30-an sampai 60-an, saya kurang tahu spesifiknya berapa. Dan sesebelah ya Allah Robi, jadilah negaraku terjangkit virus corona. Itu yang aku pikirkan. Nah, jadi teman-teman, dengan adanya virus corona yang masuk ke negaranya kita ya, yang hanya kita bisa lakukan pertama itulah kita berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Semoga Allah itu semoga Allah melindungi kita, melindungi saudara-saudara, bukan hanya diri kita, tapi kita berdoa juga untuk saudara-saudaranya kita yang di Indonesia, yang di luar negeri. Semoga kita semua dalam lindungan Allah selalu. Semoga Allah melindungi kita dari segala mara bahaya, dari segala virus apapun itu jenisnya, yang betul-betul bisa merusak. Pertama, bisa jadi juga merusak dakwah kita, bisa merusak kita nggak bisa pergi ke taklim, segala macam. Jadi kita berdoa minta perlindungan dan pertolongan dari Allah, karena yang bisa kita lakukan sekarang selain kita berusaha berikhtiar, mungkin dari pemerintah yang menangani kasus corona ini, mereka berusaha keras agar virus corona tidak terjangkit kemana-mana, tidak terinfeksi kepada siapapun, maksudnya tidak menambah wabah lagi gitu loh, adanya terjangkit yang namanya virus corona. Nah, lalu yang bisa kita lakukan adalah yaitu kita berdoa, terus berikhtiar kepada Allah. Jangan pernah lupakan Allah, karena kita manusia itu, kita jangan terlalu amat sombong, karena kita manusia itu lemah, terbatas, serba kekurangan, dan kita membutuhkan satu sama lain. Dan kita pun membutuhkan bantuan, bukan hanya kepada manusia, tapi kita membutuhkan sesuatu yang lebih kuat dari kita. Siapa? Ya Allah gitu kan. Nah, terus kemarin pernah juga aku nonton ceramahnya Ustadz Zulkifli, Masya Allah banget. Aku kaget, plusnya aku kaget dengan adanya virus corona. Nanti teman-teman cari Ustadz Zulkifli, yang ceramahnya Ustadz Zulkifli mengenai corona. Yang aku simpulkan dari video tersebut adalah virus corona ini virus corona ini sebenarnya diciptakan oleh manusia itu sendiri. Memang kalau kita bilang terus virus corona siapa yang ciptakan? Untuk kejelasannya, teman-teman mendingan nonton videonya Ustadz Zulkifli, itu jelaskan. Terus saya hanya bisa memberikan kepada teman-teman bagaimana sih menangkal untuk virus corona sebagai kita umat yang beragama Islam gitu. Sebenarnya teman-teman, kita harus bersyukur. Pertama itu kita harus bersyukur karena
kita itu dilahirkan, setidaknya kita itu sudah beragama Islam, alhamdulillah. Nah, terus di ceramahnya Ustadz Zulkifli itu dia jelaskan ada seorang perempuan, kalau salah satu itu di luar negeri, Turki, Palestina apa, si perempuan tersebut dia lagi kerasukan, dia diruqyah sama seorang dokter, plus juga dia itu ahli banget dalam proses ruqyah kalau aku nggak salah. Kalau salah teman-teman mohon koreksi, dan teman-teman langsung aja nonton ceramah Ustadz Zulkifli. Nah, terus si perempuan dokter ini menanyai si perempuan yang sedang kerasukan. Dia tanya, ini virus corona dibuat oleh siapa? Dia bilang bahwa virus corona ini itu dibuat oleh orang-orang Illuminati yang memang mereka itu ingin sebagian penduduk dunia itu mereka itu mati, dan hanya ingin menyisakan sedikit saja untuk penduduk dunia ini. Nah, salah satunya mereka melahirkan suatu virus corona. Lalu mereka ibaratnya gini, lalu mereka itu bekerja sama dengan para jin dan para jin-jin kafir. Lalu para jin-jin kafir karena memang mereka tidak suka dengan hal tersebut, jadilah virus corona. Nah, mereka bantuan dari kalau dalam dikatakan oleh Ustadz Zulkifli bahwa ada sebuah hadis Rasulullah yang bilang bahwa nanti kalau teman-teman pokoknya nonton, pokoknya disebut tersebut bahwa dengan bantuan jin-jin tersebut, karena nggak mungkin virus itu akan menyebar dengan sendirinya tanpa ada bantuan gitu. Nah, bantuan tersebut siapa? Ternyata bantuan tersebut dibantu oleh para jin-jin kafir yang menyebarluaskan segala virus-virus tersebut. Nah, lalu setelah itu ini dokter yang yang peruqyah di si wanita tersebut lalu bilang bahwa kenapa kami itu menyerangnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beragama? Apa dia bilang di pernyataan ini kayak betul-betul bahasa merinding. Lalu si perempuan tersebut lewatkan ada jin dalam tubuhnya, langsung bilang bahwa karena kenapa kami menyerang orang-orang kaum Kristen yang tidak beragama gini. Karena hanya pertama itu memang kalau orang-orang yang bukan agama Islam, mereka itu bisa ditembus oleh penyakit apapun, mereka tidak punya penangkal. Lain halnya dengan kita yang agama Islam, yang taat kepada Allah, yang tidak bermaksiat kepada Allah, yang taat pokoknya dengan syariat-syariatnya Allah, penyakit itu akan tertangkal dengan sendirinya. Apa jin kafir bilang bahwa umat Islam kami tidak bisa masuki dengan virus tersebut. Karena kenapa? Karena di dalam diri mereka atau ketika kami ingin mendekati itu, mereka itu bercahaya, dan dengan cahaya itu kami tidak bisa mendekati. Dan kenapa? Pertanyaannya, kenapa bisa masuk di Indonesia yang mayoritasnya itu umat muslim? Dan langsung dia bilang, dan umat Islam kami bisa tembus dengan virus-virus, dengan segala macam penyakit, salah satunya virus corona itu dengan apa? Ketika mereka tidak taat kepada Allah, ketika mereka melanggar syariat Allah, ketika mereka bermaksiat kepada Allah. Jadi bisa jadi teman-teman yang terkena virus corona, yang mungkin mereka itu mayoritas Islam, mereka itu tidak taat kepada Allah, mereka bermaksiat kepada Allah. Karena kenapa? Jika kita menjaga sholat, kita menjaga wudhu, kita menjaga ketaatan kepada Allah, kita menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya Allah dengan sebisa kita, insya Allah tanpa kita minta pun Allah akan menjaga kita. Karena kenapa? Kita taat kepadanya, kita taat kepada manusia saja. Ketika kita taat kepada manusia, kita mengikuti omongannya selama manusia tersebut akan suka kepada kita. Apa kabarnya dengan Allah yang Allah menciptakan kita ke atas muka bumi ini gitu? Pasti Allah itu tanpa kita minta pun Allah itu akan melindungi kita dari segala mara, apalagi virus corona cuman ujung jarinya Allah. Kalau Allah bilang lindungi dia, kalau semuanya Allah ingin melindungi kita, ya udah Allah akan melindungi kita. Jadi kesimpulan dari video ini adalah virus corona yang tengah merajalela di beberapa negara, di beberapa negara di dunia, termasuknya juga kita Indonesia yang kena dengan hal tersebut. Salah satu penangkalnya adalah jangan tinggalkan sholat. Yang pertama itu yang jangan tinggalkan sholat, jangan bermaksud kepada Allah, taat deh kepada syariatnya Allah. Insya Allah Allah sendiri yang akan menjaga kamu, Allah sendiri yang akan menjaga kamu dari segala mara virus apapun, Allah akan menjaga kamu gitu. Tetap, dan apalagi kalau sebenarnya kita jaga wudhu, otomatis kita dalam keadaan bersih. Karena 5 waktu kita sholat itu kita terus jaga wudhu, kita wudhu, kita bersihkan apa yang kita segala macam, dia terus insya Allah akan jaga kita gitu teman-teman. Mungkin aku agak ngegas bicara, ya sudah begitulah yang bisa sampaikan.
teman-teman, untuk teman-teman juga di luar sana yang sama seperti saya juga masih tetap belajar, semoga kita istiqomah dan semoga pula kita dilindungi, kita mohon perlindungan dari Allah, kita mohonkan juga untuk saudara-saudaranya kita, semoga kita semua dilindungi dari segala mara bahaya, dari segala virus-virus dan segala macam penyakit, wabah penyakit apapun, kita dilindungi oleh Allah karena sebaik-baiknya pelindung hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baiknya kita meminta hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah aku akan ngupload terus. Teman-teman, kalau teman-teman merekomendasi dong untuk video selanjutnya apa, pasti di kolom komentar, dan komentar dengan yang baik kelak, jar-jabarinya kita semuanya itu akan minta pertanggungjawabannya oleh Allah. Nah itu aja dari aku. Jangan lupa di subscribe, like, di comment, and share video ini supaya semua orang itu bisa melihat video aku. Oke, itu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.